Oke teman-teman semuanya, semoga kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Oke, saya mau coba update berita ya. Ini berita yang terbaru dari dunia pendidikan mengenai judulnya seperti ini ya. Kirim video tak senonoh ke WA murid, guru SMK di Jeneponto dilaporkan ke polisi. Bagaimana berita selengkapnya? Silahkan simak berikut ini. Kirim video tak senonoh ke WhatsApp murid, guru SMK di Jeneponto dilaporkan ke polisi, dilansir dari merdeka.com. Seorang guru honorer sekolah menengah kejuruan, SMK, di Jeneponto inisial Y dilaporkan oleh muridnya berinisial AA ke polisi. Murid tersebut melaporkan ulah AA yang berani mengirimkan video porno kepadanya. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Jeneponto, Inspektur 1 Nasrudin membenarkan peristiwa itu. Laporan tersebut kini sudah ditindaklanjuti oleh penyidik. Beberapa saksi termasuk pelapor sudah kami mintai keterangannya. Sementara ini kita dalami, tunggu saja nanti hasilnya, ujarnya singkat melalui pesan WhatsApp, Minggu, 4 Desember 2022. Sementara itu, kuasa hukum AA, Suhardiman mengatakan pelaporan ke polisi dilakukan oleh kliennya karena merasa dilecehkan dengan perlakuan Y yang mengirim video tak senonoh. Tidak hanya itu, kata Suhardiman, Y juga mengajak kliennya ke pantai di Bulukumba. Dia kirim video tidak senonoh melalui WhatsApp siswi ini. Dia bahkan mengajak siswinya untuk ditemani ke Bira, Bulukumba, kata dia. Tak hanya melapor ke polisi, Suhardiman mengaku korban sudah melapor ke sekolahnya. AA sangat berharap Y mendapatkan sanksi. Sebab perlakuannya mencoreng dunia pendidikan, tegasnya. Suhardiman menambahkan, korban melaporkan guru honorer tersebut dengan pasal pelecehan seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, beritanya udah simak ya. Ini adalah sikap yang bagus, yang perlu dicontoh oleh kaum hawa semuanya. Jadi berani melaporkannya. Itu salah satu kelemahan dari yang terjadi selama ini. Jadi selama ini terjadi pelecehan dimanapun, terutama di dunia pendidikan ya, di sekolah, di pesantren, itu karena pihak korban tidak berani untuk melaporkan. Jadi ini adalah sikap yang terbaik. Nah, kemudian bagaimana pencegahannya? Ini saya dapat artikelnya dari Indonesiana ya, yang ditulis oleh Bapak Iwan Kartiwa ya. Segera kita simak bagaimana solusinya. Inilah solusinya. Mencegah kejahatan seksual, saatnya pola hubungan pendidik dan peserta didik ditata ulang. Dilansir dari indonesiana.id. Perlu disadari bersama bahwa fenomena pelecehan seksual oknum pendidik terhadap peserta didik secara kuantitatif terus meningkat jumlahnya. Layaknya fenomena gunung es, beberapa peristiwa tersebut mungkin hanya yang tampak di permukaan. Tragisnya fenomena gunung es ini seperti tidak pernah menjadi peringatan yang keras baik itu bagi pendidik, peserta didik maupun institusi pendidikan secara umum. Kasus demi kasus sepertinya terus terjadi, dari waktu ke waktu dan dari satu sekolah ke sekolah lainnya ancaman kejahatan ini seperti tinggal menunggu waktu saja. Tidak mustahil juga banyak peristiwa serupa yang tidak terungkap secara hukum sehingga lenyap ditelan waktu. Hal tersebut bisa terjadi karena takutnya korban melaporkan kepada pihak yang berwajib, adanya ancaman dari pelaku atau adanya proses damai di antara pelaku dan korban yang mengakhiri kelanjutan proses hukum kejahatan tersebut. Kejahatan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan pada umumnya hanya ditangani secara serius pada tataran penindakan. Otomatis hal ini tidak berlangsung efektif mencegah perilaku yang sama tidak bakal terjadi lagi pada waktu dan tempat yang berbeda. Sebaliknya upaya pencegahan belum dilakukan secara optimal. Tindakan pencegahan yang masif dan sistematis dapat mengurangi dan menutup potensi terjadinya pelecehan seksual di lingkungan sekolah. Salah satu upayanya adalah dengan menata dan mengawasi pola interaksi pendidik dengan peserta didik.
Berikut ini ada beberapa upaya praktis untuk memperbaiki pola interaksi pendidik dan peserta didik yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan kesusilaan. Paling awal, pola hubungan hierarki, sederajat, yang seolah tanpa batas seperti kecenderungan yang terjadi pada saat ini antara pendidik dan peserta didik perlu diganti atau dikembalikan kepada pola sebelumnya, yaitu pola hierarki, berjenjang dan ada batasan yang jelas. Dalam hal ini ada pola hubungan yang dibatasi secara tegas dalam posisinya masing-masing, apakah itu guru atau siswa. Kecenderungan yang terjadi sekarang ini hubungan guru-siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas terkesan terlalu dekat, seolah tanpa batas dan terlalu berlebihan. Kondisi ini dapat disalahgunakan dan disalah-tafsirkan oleh salah satu pihak, pendidik atau peserta didik. Kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai maleducation, kesalahan pelanggaran dalam proses pendidikan. Pola hubungan hierarki sangat mungkin dipengaruhi oleh pola persepsi dan interpretasi terhadap kebijakan atau regulasi terkait kurikulum, tugas, pokok dan fungsi guru yang menuntut all-out memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik. Hindari layanan person-to-person di luar jam kegiatan belajar mengajar. Kegiatan layanan pendidikan apapun namanya yang bersifat individual di luar jam belajar yang melibatkan subjek yang berbeda lawan jenis, sangat rawan dan mengundang potensi kejahatan seksual. Kalaupun sangat terpaksa harus ada pemberitahuan dan izin yang ketat serta ada pihak yang mengawasi proses kegiatan tersebut. Tidak kalah pentingnya dalam konteks pola hubungan pendidik dan peserta didik ini adalah pendampingan. Artinya kegiatan-kegiatan bertema pembelajaran baik di luar jam kelas maupun di luar sekolah, baik itu siswa maupun guru sebaiknya didampingi dan diusahakan tidak melakukannya sendirian. Dalam hal ini khususnya guru yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler jangan sampai melakukannya seorang diri. Pihak sekolah sebisa mungkin dapat menunjuk pembina ekstrakurikuler lebih dari satu orang untuk satu jenis kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Pengkondisian ini akan efektif untuk mencegah terjadinya potensi kejahatan seksual di lingkungan pendidikan. Waktu dan tempat di luar sekolah inilah yang relatif banyak dimanfaatkan oleh oknum pelaku untuk melaksanakan kejahatannya. Selanjutnya, sekolah juga perlu membangun jaringan sistem informasi berkaitan dengan aktivitas siswa dan guru di luar hubungan belajar mengajar. Untuk membangun jaringan informasi ini diperlukan informan berkualitas baik yang berasal dari kalangan guru siswa maupun masyarakat luas yang tahu dan mampu mengawasi sepak terjang kegiatan siswa maupun guru di luar rutinitas hubungan belajar mengajar. Informasi yang masuk harus segera ditelusuri dan ditindaklanjuti oleh pimpinan sekolah. Jaringan sistem informasi yang baik akan sangat membantu mencegah berbagai potensi pelanggaran etika baik yang dilakukan oleh siswa maupun guru. Kirim video tak senonoh ke WhatsApp murid, guru SMK di Jeneponto dilaporkan ke polisi, dilansir dari merdeka.com. Seorang guru honorer sekolah menengah kejuruan, SMK, di Jeneponto inisial Y dilaporkan oleh muridnya berinisial AA ke polisi. Murid tersebut melaporkan ulah AA yang berani mengirimkan video porno kepadanya. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Jeneponto, Inspektur 1 Nasrudin membenarkan peristiwa itu. Laporan tersebut kini sudah ditindaklanjuti oleh penyidik. Beberapa saksi termasuk pelapor sudah kami mintai keterangannya. Sementara ini kita dalami, tunggu saja nanti hasilnya, ujarnya singkat melalui pesan WhatsApp, Minggu, 4 Desember 2022. Sementara itu, kuasa hukum AA, Suhardiman mengatakan pelaporan ke polisi dilakukan oleh kliennya karena merasa dilecehkan dengan perlakuan Y yang mengirim video tak senonoh. Tidak hanya itu, kata Suhardiman, Y juga mengajak kliennya ke pantai di Bulukumba. Dia kirim video tidak senonoh melalui WhatsApp siswi ini. Dia bahkan mengajak siswinya untuk ditemani ke Bira, Bulukumba, kata dia. Tak hanya melapor ke polisi, Suhardiman mengaku korban sudah melapor ke sekolahnya.
AA sangat berharap Yeye mendapatkan sanksi. Sebab perlakuannya mencoreng dunia pendidikan, tegasnya. Suhardiman menambahkan, korban melaporkan guru honorer tersebut dengan pasal pelecehan seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Demikianlah berbagai upaya tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kembali serangkaian tindak kejahatan seksual dari oknum pendidik kepada peserta didik melalui penataan pola hubungan guru-siswa. Upaya-upaya ini perlu didukung oleh kesadaran semua pihak khususnya para guru, peserta didik, sekolah dan masyarakat luas. Khususnya sekali para pendidik agar dapat menjaga amanah dan tugas sucinya sebagai guru yang senantiasa menjunjung tinggi norma, etika dan martabat guru. Sebaliknya peserta didik juga memiliki kesadaran untuk menjaga kehormatannya, menjauhkan diri dari potensi pelanggaran susila dan mampu menolak dari setiap tipu daya yang menjebak yang akan menghancurkan masa depannya.